Pertama, didihkan air, lalu beri wadah tahan panas di atasnya seperti ini. Kemudian masukkan coklat batang sebanyak 100 gram, lalu minyak goreng sebanyak 125 ml atau setara 19 sendok makan. Dan ini kita tim di atas air panas seperti ini hingga coklat batangnya meleleh. Boleh sambil diaduk. Setelah coklat batangnya meleleh semua, nah ini udah selesai, kita sisihkan dan tunggu hingga dingin. Lanjut kita siapin untuk bahan keringnya. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 120 gram atau setara 12 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Dan ini jangan lupa diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu tambahkan coklat bubuk sebanyak 30 gram atau setara 4 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 8 gram. Nah, kalau misal teman-teman mau rasanya ini lebih enak, gunakan kualitas coklat bubuknya yang bagus ya. Dan kalau ada yang bergerindil boleh kita tekan-tekan seperti ini. Lalu kita tambahkan baking powder sebanyak 1/4 sendok teh. Dan lanjut diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini boleh kita sisihkan dulu. Lanjut buat adonannya, pecahkan 3 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 120 gram atau setara 8 sendok makan. 1 sendok makannya 15 gram. Kemudian perasa vanila 1/4 sendok teh. Dan emulsifier di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Lanjut ini kita mixer. Untuk pertama nyalakan kecepatan rendah dulu. Nah, kalau udah tercampur rata, langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit dimixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Ketika ditarik, adonannya tidak mudah jatuh seperti ini. Nah, ini mixernya boleh kita sisihkan sebentar. Lanjut kita tambahkan bahan kering yang udah kita siapkan tadi. Nah, ini kita masukkan setengah bagian dulu. Tujuannya untuk mempermudah mencampurkannya. Dan kita aduk-aduk sebentar agar tepungnya ini nggak bertebaran. Nah, kalau udah, nyalakan mixernya kecepatan paling rendah. Dan ini memixernya sebentar aja ya teman-teman, jangan terlalu lama. Nah, aku rasa ini udah cukup. Selanjutnya kita tambahkan sisa bahan keringnya. Dan aku tambahkan semuanya ya teman-teman. Lalu tambahkan garam 1/4 sendok teh. Dan lanjut ini kita mixer hingga tercampur rata. Nah, ini untuk mixernya aku matikan sebentar. Boleh kita rapikan pinggiran wadahnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak ada bahan kering yang menempel di pinggiran wadah. Dan lanjut kita mixer sebentar aja. Nah, aku rasa ini udah cukup. Lanjut kita tuang bahan cairnya. Sebelum dituang jangan lupa diaduk dulu ya teman-teman, karena biasanya ada coklatnya itu yang mengendap. Nah, kalau udah, lanjut kita mixer hingga tercampur rata. Dan ini sama ya, gunakan kecepatan paling rendah dan sebentar aja. Nah, aku rasa ini udah cukup. Untuk mixernya boleh kita sisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Aduk hingga ke dasar wadah.
Nah, setelah tercampur rata seperti ini, adonannya kental ya teman-teman. Dan ketika ditarik jatuh seperti pita melipat. Nah, ini udah selesai, siap dituang ke dalam cetakan. Sebelumnya udah aku siapin cetakan bolu tulban mini seperti ini untuk diameternya 8 cm yang sudah aku oles menggunakan Carlo hingga ke seluruh permukaan cetakannya. Dan lanjut kita tuang adonannya. Untuk mempermudah ini aku pindah ke dalam plastik segitiga. Kita isi setengah cetakan aja ya teman-teman, karena ini nanti ketika dikukus akan mengembang. Dan lanjut kita tuang hingga selesai. Setelah selesai dituang, untuk pertama 12 cetakan dulu ya. Dan boleh kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Kalau udah selesai, siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan cetakan yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 15 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah browniesnya sudah matang. Boleh kita tes tusuk untuk memastikan. Kalau kering tandanya udah matang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Dan setelah mulai hangat langsung aja kita keluarkan dari cetakannya. Bantu kita tekan pinggirannya seperti ini. Nah, ini teman-teman untuk tangan udah aku cuci dengan bersih ya. Jadi insya Allah aman. Atau kita hentak-hentakan seperti ini agar pinggirannya bisa melepas. Kalau udah lanjut kita balik. Tuh hasilnya seperti ini. Kalau misal ada yang menempel sedikit seperti ini nggak apa-apa ya. Yang penting permukaannya masih mulus. Tuh cantik banget hasilnya. Dan lanjut kukus untuk adonan yang lain, lakukan hingga selesai. Nah, ini untuk semua adonannya udah selesai dikukus. Lanjut kita beri topping. Di sini aku menggunakan coklat batang yang dilelehkan seperti ini. Untuk cara melelehkannya sama seperti menyiapkan bahan cair di awal video. Jadi kita tim di atas air panas ya teman-teman. Dan langsung aja ini kita celupkan seperti ini. Lalu kita goyang-goyangkan. Tuh hasilnya cantik banget ya. Dan mohon maaf banget ini aku menggunakan tangan ya teman-teman. Dan insya Allah tangannya udah aku cuci dengan bersih. Dan aku beri dengan topping meses coklat seperti ini. Wah cantik banget dan ini super nyoklat banget teman-teman. Lanjut kita beri topping yang lain. Ini aku pakai roti regal yang dihaluskan. Teman-teman boleh pakai topping apa aja, disesuaikan dengan selera. Nah ini dia brownies donatnya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Aku dapat sekitar 17 donat ya teman-teman. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget. Manisnya menurut aku sudah pas. Nyoklat banget, lembut. Ini mantap, nggak seret di tenggorokan. Dan ketika dibelah, teman-teman bisa lihat sendiri, teksturnya lembut seperti ini. Cocok banget nih teman-teman kalau mau dijadikan untuk ide jualan. Bagi pecinta coklat, wajib banget cobain resep satu ini. Semoga bisa menambah ide buat jualan teman-teman. Selamat mencoba ya. Pertama, siapkan wadah, lalu pecahkan 2 butir telur. Ini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau setara 10 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 15 gram. Kemudian perasa vanila 1/4 sendok teh, baking powder 1/4 sendok teh. Dan emulsifier di sini aku pakai SP sebanyak setengah sendok teh. Dan lanjut ini kita mixer.
Untuk pertama, nyalakan kecepatan rendah dulu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau udah, langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonan mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Untuk mixernya kita matikan dulu ya. Dan lanjut kita tambahkan untuk bahan keringnya. Di sini aku udah siapin tepung terigu protein sedang sebanyak 150 gram atau setara 15 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Dan ini sebelum ditambahkan jangan lupa diayak dulu ya teman-teman, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau udah, lanjut kita mixer kembali. Nah, agar tepungnya ini tidak bertebaran, boleh kita aduk-aduk sebentar seperti ini. Dan kita nyalakan mixernya kecepatan paling rendah aja teman-teman. Dan ini untuk memixernya sebentar aja ya. Nah, aku rasa ini udah cukup. Lanjut kita tuang minyak goreng sebanyak 90 ml atau setara kurang lebih 14 sendok makan. Kemudian pasta pandan sebanyak setengah sendok teh atau secukupnya, boleh sesuai selera. Kemudian agar warnanya lebih bagus, ini aku tambahkan sedikit pewarna hijau tua. Opsional aja, kalau misal teman-teman gak mau juga gak apa-apa, di skip aja ya. Dan lanjut kita mixer, gunakan kecepatan rendah. Dan ini sama ya teman-teman, sebentar aja. Nah, aku rasa ini udah cukup. Untuk mixernya boleh kita sisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula. Seperti biasa kita rapikan pinggiran wadahnya dan aduk hingga ke dasar wadah. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Nah, ini aku rasa udah tercampur rata. Lanjut kita tuang ke dalam cetakan. Sebelumnya udah aku siapin cetakan tulban mini seperti ini. Untuk diameternya 8 cm. Oles dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga ke seluruh permukaan cetakannya. Kalau udah, lanjut kita tuang adonannya. Untuk mempermudah, ini adonannya sudah aku pindah ke dalam plastik segitiga seperti ini ya teman-teman. Kita tuang setengah cetakan aja, karena ini nanti adonannya akan mengembang kalau dikukus. Kita tuang hingga selesai. Setelah adonannya selesai dituang, lanjut kita hentak-hentakan sebentar seperti ini untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Kalau udah selesai, ini siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih dan langsung aja kita masukkan cetakan yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah 15 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah bolunya sudah matang. Kalau mau dites tusuk boleh, karena aku udah yakin jadi nggak perlu lagi ya teman-teman. Dan setelah bolunya hangat, langsung aja kita keluarkan dari cetakannya. Untuk caranya mudah banget, tinggal kita tekan-tekan aja sampingnya seperti ini. Atau kalau misal teman-teman ada alat seperti ini boleh juga digunakan. Tapi yang penting hati-hati ya, agar pinggiran bolunya nggak rusak. Nah, seperti ini. Kalau udah, lanjut kita balik. Tuh, hasilnya bagus ya teman-teman. Dan lanjut kita keluarkan untuk yang lain, lakukan hal yang sama hingga selesai.
Nah, ini untuk semua adonannya udah selesai dikukus, hasilnya sebanyak ini ya teman-teman. Dan tadi bolunya udah aku biarkan hingga dingin. Dan lanjut kita beri topping. Di sini aku oles menggunakan buttercream secukupnya aja. Untuk resep buttercream ini udah pernah aku upload, jadi teman-teman cek aja ya. Nanti aku tulis di kolom deskripsi atau di link kanan atas. Dan lanjut kita beri topping. Di sini aku menggunakan meses pelangi, kemudian meses coklat dan juga keju. Untuk topping teman-teman boleh disesuaikan dengan selera aja. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget. Dan lanjut beri topping untuk bolu yang lain, lakukan hingga selesai. Nah, ini dia bolu pandan mininya udah jadi. Aku coba ambil satu. Ini yang berbagai topping ya teman-teman. Ada keju, meses pelangi, meses coklat. Dan aku coba potong. Nah, ini aku potong menggunakan sendok ya. Berasa ini lembut banget teman-teman. Nah, aku coba ambil. Teman-teman bisa lihat ini teksturnya super lembut banget. Aku cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, manisnya pas, pandannya berasa, teksturnya lembut, mantep. Ini cocok banget kalau mau dijadikan untuk ide jualan. Dan insya Allah ini anti gagal ya. Yang penting teman-teman perhatikan cara buatnya. Kalau bisa videonya jangan di skip-skip. Kemudian gunakan bahan-bahan yang bagus dan juga masih fresh, terutama telurnya. Nah, semoga ini bisa menambah ide buat jualan teman-teman. Selamat mencoba. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa follow akun aku yang lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.